Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube aku. Dan di video kali ini aku mau bahas mengenai soal TWK. Oke, teman-teman langsung aja ya, kita bacain soalnya. Di lingkungan sekolah, seorang siswa dari latar belakang budaya berbeda sering diolok oleh teman-temannya karena kebiasaan dan tradisi unik yang ia bawa dari daerah asalnya. Menurut prinsip Bhinneka Tunggal Ika, bagaimana seharusnya guru dan siswa lainnya menyikapi situasi ini? Nah, tentunya kalau Bhinneka Tunggal Ika itu berarti kan kita harus menghargai atau menghormati adanya perbedaan ya. Jadi kita harus mengutamakan sikap toleransi. Nah, kira-kira yang mana? Untuk opsi A, mendorong siswa tersebut untuk menyembunyikan kebiasaannya agar tidak menjadi beban ejekan. Tentu salah dong, ini nggak ada toleransinya. Lalu yang B, mengabaikan. Oh, ada kata mengabaikan aja udah salah ya, mengabaikan situasinya. Lalu yang C, mengajak siswa tersebut untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan mayoritas di sekolah. Justru di sini dia disuruh untuk menyesuaikan diri dengan mayoritas, berarti dia akan meninggalkan budayanya gitu. Tentu itu salah dan tidak dibenarkan. Lalu yang D, menempatkan siswa tersebut dalam kelompok khusus dengan yang memiliki budaya yang sama. Berarti kan ini salah ya, nggak ada toleransinya gitu. Dan yang terakhir, mengedukasi siswa lain tentang keberagaman budaya untuk meningkatkan saling pengertian. Nah, ini bagus ya. Jadi, teman-teman lainnya itu diedukasi nih bahwasannya keberagaman budaya itu sangatlah penting. Untuk apa? Untuk meningkatkan sikap ataupun saling pengertian di antara mereka. Jadi, jawaban yang E ini sesuai ya dengan adanya prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Oke, kalau udah kita lanjut ke soal yang berikutnya, masih tentang UTBK. Di sini udah ada soal langsung ya, aku bacain. Pembukaan UUD 1945 memiliki keterkaitan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hal yang bukan termasuk keterkaitan pembukaan UUD 1945 dengan proklamasi adalah, nah, jadi pembukaan UUD ini memiliki keterkaitan ataupun hubungan dengan adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Benar ya? Nah, yang ditanya di sini adalah yang bukan termasuk dari keterkaitan antara pembukaan UUD dengan proklamasi adalah, nah, yang mana nih yang kira-kira bukan keterkaitan di antaranya? Oke, kita lihat untuk opsi A dulu ya. Pembukaan UUD di sini adalah uraian terperinci dari proklamasi. Ya, benar ya, kalau UUD ini merupakan uraian terperinci dari adanya proklamasi. Untuk opsi yang B, antara tanggal 17 dan 1845 itu mempunyai hubungan yang tak terpisahkan tentu. Oke, untuk opsi yang C, proklamasi melahirkan pembukaan UUD 1945. Benar ya, proklamasi dulu, setelah itu melahirkan adanya pembukaan. Lalu opsi yang D, keempat alinea yang ada pada pembukaan UUD 1945, ini memuat pernyataan proklamasi. Ya, benar juga. Dan untuk yang E, proklamasi sebagai dasar negara adalah yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Nah, apa benar proklamasi adalah dasar negara? Tentu bukan ya. Ingat teman-teman, dasar negara Indonesia itu adalah Pancasila. Jadi teman-teman harus teliti. Proklamasi bukanlah dasar negara. Jadi jawaban yang bukan termasuk keterkaitan antara pembukaan UUD dengan proklamasi ada di opsi yang E ya. Gimana teman-teman? Sampai sini sudah paham ya? Yang ditanya di sini adalah yang bukan termasuk keterkaitan. Jadi jawabannya kecuali ada di opsi yang E. Oke, di sini udah ada soal berikutnya, tapi ini langsung aja kita kerjain ya, bukan untuk PR. Menurut UUD 1945 pasal 1 ayat 3, Indonesia adalah. Nah, untuk soal ini teman-teman harus tahu juga isi dari UUD 1945 untuk pasal 1 ayat 3. Apakah sebagai negara kesatuan, negara hukum, negara republik, negara serikat, atau negara adidaya? Nah, kira-kira yang mana?
Oh ya, benar. Untuk pasal 1 ayat 3 dari UUD 1945, Indonesia itu adalah negara hukum. Teman-teman bisa cek untuk isi dari UUD 1945. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu ya untuk pembahasan soal TWK di video ini. Sukses selalu buat kita semua. Dan jangan lupa rajin-rajin latihan soal dari channel YouTube aku. Sukses selalu buat kita semua. See you next video. Dadah, bye-bye.